Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeremy, nomor mahasiswa 2413010705. Saya dari kelompok Thanos yang bertugas sebagai PN atau Project Manager. Juga ada beberapa teman saya, itu ada Bang Bintang sebagai analisis, Tejuan, ada Reza, dan Foresco sebagai programmer. Pada kelompok kami, saya, Project Manager, ingin menjelaskan tentang laporan final project algoritma pemrograman yang berjudul tentang sistem gaji karyawan. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu aturan bisnis. Dalam aturan bisnis kami terdapat gaji pokok, tunjangan anak, intensif, tunjangan kesehatan, dan pajak atau NPWP. Gaji pokok sistem gaji karyawan kami sebesar 2,3 juta rupiah. Untuk tunjangan anak sebesar 100.000 per anak, maksimal 3 anak. Untuk intensif, jika penjualan di bawah 10 juta tidak akan mendapatkan bonus. Untuk yang selanjutnya, jika total penjualan lebih dari 10 juta kurang dari 20 juta, maka dia mendapatkan bonus 7% dari 10 juta. Maksudnya di sini adalah misal kita mendapat penjualan 10 juta, kita akan mendapatkan 7% dari 10 juta yaitu 700.000. Tetapi misal kita juga mendapatkan di angka 20 juta, kita tidak mendapatkan 7% dari 20 juta, tetapi hanya mendapatkan 700.000 saja. Karena kan ini adalah aturan bisnis dari kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu ada jika total penjualan lebih dari 20 juta kurang dari 40 juta, maka dia mendapatkan bonus 5% dari 20 juta. Ini sama halnya dengan yang di atas, poin yang kedua, tetapi ini persenannya berkurang menjadi 5%. Dan selanjutnya, jika total penjualan lebih dari 40 juta, maka dia akan mendapatkan bonus 5% dari 40 juta. Sama halnya dengan poin 2 dan poin 3, tapi ini jika misal pendapatannya mendapatkan 50 juta, kita tidak mendapatkan 5% dari 50 juta, tetapi cuma mendapatkan 5% dari 40 juta, yaitu sebesar 2 juta rupiah saja. Misal mendapatkan total penjualan 60 juta, kita tetap mendapatkan cuma 2 juta saja. Tuh. Yang selanjutnya yaitu tunjangan kesehatan. 50.000 dikurangi gaji pokok ini. Berarti nanti gaji kita 2,3 juta ini dikurangi 50.000 menjadi 2.250.000. Yang terakhir ini ada NPWP atau pajak. Jika total penghasilan per tahun kurang dari 45 juta, maka pajak yang harus dibayar adalah Jika total penghasilan per tahun kurang dari 45 juta, maka pajak yang harus dibayar adalah 5% dari penghasilan per tahun. Jika total penghasilan per tahun lebih dari 45 juta, maka pajak yang harus dibayar adalah 7% dari penghasilan per tahun. Contoh, penghasilan per tahun Budi itu 34 juta, maka 5% dari 34 adalah 1,7 juta, lalu dibagi 12 bulan. Jadi pajak yang harus dibayar Budi adalah Rp141.000 per bulan. Ini di kisaran 34 juta, berarti masuknya yang di 45 juta ke bawah dapat potongan pajak sebesar 5%. Tapi kalau jika di atas 45 juta akan mendapatkan 7%. Begitu. Oke, kita sudah membahas tentang aturan bisnis sistem gaji karyawan dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan mereview tentang peletakan poin program. Pada program kami terdapat struct, ada fungsi, ada struct lagi, ada array, perulangan, dan searching. Ini adalah beberapa poin program yang diletakkan pada sistem gaji karyawan kami. Juga ada beberapa lagi bahwa ini ada perulangan, juga untuk menu manajer dan menu karyawan juga ada perulangan lagi di sini, juga menu lain yang sama juga menggunakan perulangan. Ini adalah peletakan poin program dari kelompok kami di sistem gaji karyawan. Oke,
Kita tadi sudah membahas tentang peletakan poin program. Sekarang kita akan membahas tentang alur program gaji karyawan. Untuk tampilan awal yaitu menu ada 2 opsi, menu manajer, menu karyawan, dan exit. Saat memilih opsi manajer akan muncul tampilan untuk login khusus manajer. Setelah input username dan password untuk login akan tampil menu manajer. Di dalam menu manajer akan ada opsi, ini opsinya. Input gaji karyawan, data karyawan, mencari karyawan menggunakan NIK, dan keluar. Saat memilih opsi input gaji karyawan, akan muncul nama karyawan yang akan kita inputkan gajinya, dan perintah input untuk bonus gaji. Inputan tersebut akan terus berlanjut sampai nama karyawan terakhir pada program ini. Di program kami contohnya ada 10 karyawan saja. Setelah selesai input, akan otomatis kembali ke menu manajer. Di dalam menu manajer ada opsi data karyawan untuk melihat detail karyawan. Pilih opsi kembali untuk kembali ke menu manajer. Di menu manajer, pilih opsi keluar untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya juga ada menu lagi, opsi kedua yaitu menu karyawan. Saat memilih opsi karyawan, program akan menampilkan seluruh data karyawan yang ada di toko komputer tersebut. Karyawan harus memasukkan nama lengkap dan NIK jika ingin mengakses data. Setelah memasukkan nama lengkap dan NIK, setelah itu muncul data karyawan tersebut. Ini dia data karyawan dari kelompok kami. Ini ada 10 data karyawan. Ini ada NIK, ada nama yang untuk memasukkan username dan password NIK. Ini ada 10 data. Oke, kita tadi sudah membahas tentang alur program. Sekarang kita membahas tentang flow program atau flow chart. Sama seperti halnya alur tadi, di sini jabarannya lebih ringkas, lebih mudah dipahami. Pertama kita mulai program, kita masuk ke memilih menu manajer atau menu karyawan yang tadi. Misal kita masuk ke menu manajer, kita diwajibkan memasukkan username dan password khusus manajer. Setelah itu kita dihadapkan lagi yaitu menampilkan menu manajer. Ada input gaji karyawan, ada data karyawan, dan ada keluar. Misal kita memilih yang mana, yang 1, 2, atau 3. Misal kita pilih 1, kita memilih menu manajer. Kita menginput gaji karyawan. Setelah itu kita menyimpan gaji karyawan yang kita input. Setelah menyimpan, kita akan dikembalikan ke menu utama lagi. Nah, jika kita memilih yang opsi yang nomor 2 ini, data karyawan, kita memilih menu manajer yaitu data karyawan. Lalu kita menampilkan semua data karyawan yang ada pada kita, yaitu 10 data tadi ya. Setelah selesai, misal si nomor 1 tadi menampilkan datanya, kita akan dibawa ke menu awal lagi. Nah, terus jika kita ke ketiga, yaitu poin yang keluar, kita memilih menu manajer ke poin yang keluar, kita langsung keluar di sini. No, jadinya kita langsung selesai. Untuk yang opsi 2 ini ada karyawan ya. Karyawan, setelah kita memilih karyawan, kita menampilkan seluruh data karyawan nomor 1 sampai 10. Setelah itu kita memilih data karyawan, misal kita memilih data karyawan nama kita sendiri kalau kita sebagai karyawan. Kita memasukkan username dan password karyawan, yaitu passwordnya itu NIK kita. Terus setelah itu dapat menampilkan data dan gaji karyawan yang dipilih. Misal kita menampilkan tadi minta nomor 1. Nanti yang kita tampilkan di sini adalah data yang nomor 1 dan gaji karyawan yang nomor 1. Setelah melihat, kita langsung selesai dan program diakhiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai project manager. Setelah ini teman-teman saya juga akan menjelaskan tentang program dan ada beberapa lagi tentang analisis cara melakukan programnya.
yang akan dijelaskan untuk teman-teman saya. Sekian dari saya sebagai project manager. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perkataan yang kurang mengenakan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan program saya buat di sini. Program saya buat adalah membuat menu untuk login manajer dan juga login karyawan. Seperti ini. Saya membuat menu pilihan 1 manajer, 2 karyawan, dan 3 exit. Dan saya juga membuat fungsi login seperti ini, masukkan manajer dan password 1 2 3, dan fungsi kembali, dan bisa masuk sebagai karyawan dan memilih daftar karyawan, serta fungsi kembali menggunakan angka 11. Untuk membuat program ini saya menggunakan switch case biasa, dan saya memasukkan data karyawan ini serta membuat fungsi NPWP. Di dalam program NPWP saya terdapat total gaji sebelum pajak. Jadi total gaji sebelum pajak ini dikalikan 12, artinya gaji selama 1 tahun bersih tanpa pajak. Perhitungan penghasilan tidak kena pajak dalam 1 tahun. Oke. 2.250.000 ini adalah gaji pokok dia. Jika saya masukkan bonus dia penjualan, input gaji Alfahri. Jika saya mau inputkan bonus gaji karyawan senilai 15 juta, maka dia akan mendapatkan 10% dari 15 juta. 10% dari 10 juta. Oke, di sini ada tambahan ya teman-teman. Jadi untuk bonus total penjualan, jika karyawan mampu menjual produk senilai 10 juta sampai dengan 20 juta, maka karyawan akan mendapatkan bonus hanya 5% dari 10 juta. Jika karyawan hanya menjual 15 juta, dia akan tetap mendapatkan bonus 5% dari 10 juta karena dia belum melebihi 20 juta. Oke, jadi jika penjualan lebih dari 10 juta, maka dia akan mendapatkan 7% dari 10 juta. Nah, jika pendapatan dia adalah 15 juta, yang berarti kurang dari 20 juta, dia akan tetap mendapatkan 7% dari 10 juta karena belum melebihi limit 20 juta. Nah, jika penjualan lebih dari 20 juta dan kurang dari 40 juta, maka dia akan mendapatkan 5% dari 20 juta. Jika penjualan dia lebih dari 40 juta, dia akan mendapatkan 5% dari 40 juta. Di sini juga ada program tunjangan anak. Per 1 anak adalah 100.000. Jika karyawan mempunyai anak 5, yang mendapatkan tunjangan anak hanya 3. Jadi 100.000 dikali 3, maksimal 3 anak, tunjangan per anak adalah 100.000. Di sini juga ada tunjangan kesehatan, yang berarti gaji pokok dikurangi tunjangan kesehatan, dan tunjangan kesehatan ini adalah 50.000. Oke, kita kembali ke masukan total penjualan untuk Alfahri Gani tadi ya. Oke, ini dia. Bonus dia adalah 700.000 dari 10 juta, dan total gaji sebelum pajak dia dari 2.250 menjadi 2.950, hampir 3 juta ya. Dan penghasilan tidak kena pajak dia dalam 1 tahun adalah 35 juta. Di sini saya membuat program NPWP saya. Jika penghasilan tidak kena pajak dalam 1 tahun di bawah 45 juta, maka pajak yang harus dibayar adalah 5% dari penghasilan per tahun dan dibagi menjadi 12 bulan. Dan jika penghasilan tidak kena pajak dalam 1 tahun lebih dari 45 juta sampai dengan kurang dari 70 juta, maka pajaknya 7% dari penghasilan per tahun dibagi 12. Oke, jadi pajak dia per tahun adalah 1.770.000. Karena dia kurang dari 45 juta, maka pajak yang harus dibayar adalah 5% dari penghasilan per tahun, yaitu
1.770.000. Mari kita buka kalkulator. Oke, 35.400.000 kita kalikan 5% sama dengan 1.770.000 dan dibagi 12 bulan menjadi 147.500. Jadi pajak yang harus dia bayar per bulan adalah 147.500.000 dalam 1 bulan. Dan di sini saya menambahkan input total gaji setelah pajak. Jadi total gaji yang dia terima adalah 2.802.500. Oke, mari kita masukkan fungsi yang kedua. Mari kita coba menggunakan penghasilan per tahun lebih dari 45 juta. Kita akan membuat contoh di Helga. Masukkan penjualan untuk Helga. Anggap saja 45 juta. Oke, data karyawan Helga. Oke, di sini penghasilan tidak kena pajak dalam setahun adalah 52 juta. Jadi dia lebih dari 45 juta. Mari kita hitung. 52.200.000 dikali 7%. Oke. Jadi pajak yang dibayar Elga Kurniawan dalam 1 tahun adalah 3.754.000. Oke, benar ya, 3.654.000 dan dibagi 12 bulan. Jadi pajak yang harus dibayar Elga Kurniawan per bulan adalah Rp304.500. Jadi total gaji setelah pajak yang diterima oleh Elga Kurniawan adalah Rp4.045.500 dari Rp4.350.000. Oke, jadi perhitungan saya tidak salah ya. Sudah saya perhitungan dengan kalkulator juga. Mari kita kembali ke menu utama. Untuk menu yang kedua adalah menu karyawan. Jadi di sini ada 3 pilihan tadi, 1 manajer, 2 karyawan, dan 3 untuk exit. Jika kita memilih untuk karyawan, kita login sebagai karyawan. Jadi kita hanya bisa login sebagai diri sendiri. Misalkan saya adalah Rahman Ali. Masukkan nama lengkap Anda, Rahman Ali. Oke, nicknya saya lupa berapa, bentar ya. Untuk nick Rahman Ali adalah 510-80-1433. Oke. Jika saya login sebagai Rahman Ali, akan muncul menu data karyawan seperti ini. Jika manajer belum menginput bonus penjualan dia dalam 1 bulan, maka bonus akan tertulis 0 di sini. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih setelah menonton video ini. Baik, hari ini saya akan memberikan penjelasan untuk fungsi hitung tunjangan anak dan fungsi hitung bonus penjualan. Jadi di sini yang pertama kita akan masuk ke fungsi untuk menghitung anak dahulu. Fungsi ini menerima parameter berupa string bernama jumlah anak. String jumlah anak ini kemudian mengembalikan total tunjangan anak dalam bentuk integer. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Kemudian jika jumlah anak bukan atau tidak ada, maka string tersebut akan dikonversi menjadi integer menggunakan fungsi string toin. Selanjutnya jumlah anak yang dihitung dibatasi maksimal 3 anak menggunakan fungsi minimal ini. Setiap anak mendapatkan tunjangan sebesar 100.000. Jadi total tunjangan dihitung dengan mengalihkan jumlah anak dengan 100.000. Jika jumlah anak tidak ada, maka tunjangannya tidak ada. Contohnya yang lain, jika jumlah anak adalah 4, maka tunjangan dihitung tuh 300.000 karena hanya 3 anak pertama yang dihitung. Karena maksimal 3 anak, jadi anak keempat itu tidak dihitung, begitu. Kemudian kita akan lanjut ke fungsi untuk menghitung bonus penjualan. Di sini menggunakan fungsi double. Fungsi ini menerima parameter penjualan dalam bentuk double dan mengembalikan nilai bonus dalam bentuk double juga.
Jadi bonus dihitung berdasarkan rentang penjualan. Jika penjualan lebih besar atau sama dengan 40 juta, bonusnya adalah 5% dari 40 juta. Jika penjualan lebih besar atau sama dengan 20 juta, ini 20 juta, maka tapi kurang dari jika penjualan lebih besar atau sama dengan 20 juta tapi kurang dari 40 juta, bonusnya ada 5% dari 20 juta ini tetap. Kemudian kalau penjualan berada di antara 10 juta dan 20 juta, bonusnya adalah 7% ini tetap. Jika penjualan kurang dari 10 juta, maka tidak akan dapat bonus. Sebagai contoh lagi, jika penjualan adalah 35 juta, maka bonus yang dihitung adalah 1 juta. Karena bonus dihitung sebesar 5% dari 20 juta. Begitu. Jadi sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang lain. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian yang saya buat pada program ini, yaitu fungsi untuk mencari karyawan berdasarkan NIK. Pada fungsi cari karyawan berdasarkan NIK ini, kita menggunakan parameter konstanta karyawan-karyawan, yang mana karyawan ini merupakan struk yang telah kita buat sebelumnya. Mari kita lihat struknya terlebih dahulu. Ini merupakan struknya, terdiri dari nama, NIK, jumlah anak, alamat, tanggal lahir, gaji, bonus, dan penjualan. Lalu kemudian struktur tersebut disatukan dengan array dan ini merupakan array. Mari kita lihat arraynya. Ini merupakan array data karyawan. Ini merupakan namanya, ini NIK-nya, ini jumlah anaknya, ini alamatnya, ini tanggal lahirnya, ini merupakan gaji, ini merupakan bonus. Bonusnya masih 0 karena belum kita beri nilainya. Oke, selanjutnya ada parameter integer jumlah karyawan, kemudian ada konstanta string dan nick. Ini maksudnya kita mencari nilai yang tidak dapat diubah melalui referensi nick atau berdasarkan NIK maksudnya. Kemudian boolean ditemukan sama dengan false ini karena kita belum menentukan nilai NIK-nya, maka nilainya masih false dan data tidak akan ditampilkan. Lalu kita menggunakan loop for untuk mencari karyawan berdasarkan NIK-nya. Jika NIK karyawan dari elemen I sama dengan NIK yang dicari, maka booleannya berubah menjadi true dan data akan ditampilkan. Ini merupakan outputnya. Dan jika tidak ditemukan, maka outputnya akan tertuliskan karyawan dengan NIK tertentu tidak ditemukan. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di bagian terakhir ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana program dari sistem gaji karyawan ini bekerja ya. Jadi di menu awal kita ada 3 pilihan. Yang pertama itu adalah manager untuk login sebagai manager. Yang kedua itu ada karyawan untuk login sebagai karyawan. Yang tiga exit untuk keluar dari program ini. Untuk pertama kita akan mencoba untuk login sebagai manager. Untuk kita pilih satu. Sini dan di menu selanjutnya itu ada login manager. Jadi kita perlu memasukkan username dan password untuk login sebagai manager. Untuk username-nya yaitu manager dan passwordnya itu adalah 123. Jika login berhasil, kalian akan masuk ke menu manager, dan jika kalian salah memasukkan password, jadi contohnya seperti ini, kita akan coba untuk login sebagai manager lagi. Jika kalian salah mengetik
Nah, akan muncul login gagal, username atau password salah. Jadi kita harus mencoba untuk masuk lagi dengan username atau password yang benar. Jika berhasil akan masuk ke dalam menu manager, dan di menu manager ini itu ada 4 menu. Yang pertama adalah input gaji karyawan. Menu ini adalah untuk menginput bagaimana bonus penjualan dalam sebulan. Dan di menu kedua ini ada data karyawan. Di data karyawan ini berisi beberapa data karyawan yang bekerja di toko komputer ini. Dan di menu ketiga itu adalah cari karyawan berdasarkan dengan nick. Jadi kita mencari karyawan berdasarkan dengan nick yang sudah tertera di program ini. Dan yang keempat adalah logout. Jadi kita coba untuk menginput gaji karyawan. Tapi sebelum kita menginput, kita akan coba untuk melihat data-data karyawan yang kita belum tambahkan bonusnya. Kita akan pilih 2 dulu. Nah, di sini ada beberapa daftar karyawan. Yang pertama ada Frigani, Elga Kurniawan, Hendra Randy, Intan Aulia, Randy Juliansa, Rahman Ali, Andriani Dewi, Amelia Rosa, Michael Jordan, dan Maulana Malik. Jadi kita untuk demonstrasi kita akan mencoba untuk Alfa Rigani terlebih dahulu. Nah, di data karyawan Alfa Rigani ada beberapa data ya yang sudah kita masukkan. Itu ada nama, nick, jumlah anak, alamat, tanggal lahir, tunjangan anak, tunjangan kesehatan, ada gaji pokok, bonus yang akan kita tambahkan nanti di input gaji karyawan, ada total gaji, ada penghasilan tidak kena pajak dalam setahun, ada pajak per tahun, ada pajak yang harus dibayar per bulan, dan total gaji setelah pajak. Jadi ini adalah total dari semua yang ada di atas. Oke, jadi kita untuk keluar tuh kita tekan saja enter. Setelah kita menekan enter, kita akan masuk ke daftar karyawan lagi, dan di sini masih ada beberapa karyawan, dan bisa kita cek satu-satu dengan mengetik nomor-nomor di sebelah sini. Jadi kita coba pilih 2. Kita akan masuk ke data karyawan dari si Elga. Dan kita ke 3 juga masuk ke data karyawan Henry dan seterusnya. Dan untuk kembali kita ketik 11. Dan itu adalah data-data karyawan yang kita coba demonstrasikan sebelum kita input gaji, input bonus total gaji karyawan. Oke, jadi kita akan mencoba untuk input bonus dari gaji karyawan. Jadi kita akan pilih menu pertama. Nah, jadi kita akan mencoba input bonus gaji. Jadi di sistem gaji karyawan ini terdapat intensif yang dimana jika mampu menjual barang dengan jumlah total senilai di bawah, yang pertama itu adalah di bawah 10 juta, jadi mereka tidak akan mendapatkan bonus. Yang kedua, jika total penjualan lebih dari 10 juta sampai dengan kurang dari 20 juta, maka dia akan mendapatkan bonus 7% dari 10 juta. Yang ketiga, jika total penjualan lebih dari 10 juta sampai dengan kurang dari 20 juta, maka dia akan mendapat bonus 7% dari 10 juta. Yang ketiga, jika total penjualan lebih dari 20 juta sampai kurang dari 40 juta, maka dia akan mendapatkan bonus 5% dari 20 juta. Yang keempat, jika total penjualan lebih dari 40 juta, maka dia akan mendapatkan bonus 5% dari 40 juta. Jadi yang pertama kita akan coba Alfa Rigani untuk menginput total penjualan jika lebih dari 10 juta atau kurang dari 20 juta ya. Pertama Alfa Rigani. Masukkan total penjualan untuk Alfa Rigani. Jadi kita coba ketik 10 juta.
gaji dan bonus untuk Alfarigani berhasil di-input. Silakan cek di daftar karyawan. Jadi kita bisa cek di data karyawan. Tapi sebelum kita cek, kita akan coba masukkan beberapa intensif yang lain. Oke, kita akan masuk ke input gaji lagi. Untuk yang kedua kita akan mencoba Elga Kurniawan. Kita akan coba masukkan total penjualan jika lebih dari 20 juta. Jadi kita pilih 2. Total penjualan untuk Elga Kurniawan kita masukkan 20 juta. Oke, jika berhasil input kita akan coba lagi. Jika berhasil input kita coba untuk masukkan jika total penjualan lebih dari 40 juta. Kita mungkin akan coba untuk Michael Jordan. Jadi kita akan pilih 9. Kita masukkan total penjualan dia lebih dari 40 juta atau 40 juta. Dan yang terakhir kita akan mencoba jika penjualannya di bawah 10 juta. Jadi karyawan tersebut tidak akan mendapatkan bonus. Jadi kita akan coba masuk lagi ke menu input gaji. Kita akan mencoba Amelia Rosa. Kita pilih 8. Di sini kita akan buat contoh seperti 7 juta. Jadi tidak mendapatkan penjualan 10 juta ke atas ya. Berhasil input, silahkan cek di daftar karyawan. Jadi kita akan mencoba ngecek di data karyawan beberapa gaji yang sudah diinput tadi, total bonusnya, bonus intensif. Kita akan coba pilih 2. Kita akan coba karyawan pertama Alfarigani. Jadi di data karyawan Alfarigani sudah tercantum bonus dari 10 juta yaitu senilai 7%. Jadi 7% dari 10 juta ini ada bonus setelah terinput ya 700.000. Nah, total gajinya sudah diubah ya. Kita akan coba cek karyawan lain. Kita akan coba cek Elga Kurniawan. Kita pilih nomor 2. Di sini juga sudah Tera bonus 1 juta karena penjualan dia lebih dari 20 juta. Jadi bonusnya akan beda dari karyawan sebelumnya, senilai 1 juta. Dan total gaji juga telah diubah ya. Oke, untuk menu selanjutnya untuk yang selanjutnya kita akan coba Michael Jordan, yang dimana total penjualan dia lebih dari 40 juta. Kita pilih nomor 9. Nah, sini gaji total bonus juga sudah berubah jadi 2 juta. Nah, total gaji setelah pajak juga berubah ya. Dan untuk yang terakhir kita akan coba jika penjualan di bawah 10 juta, jadi tidak akan mendapatkan bonus. Tadi sudah di-input Amelia Rosa, kita akan coba cek. Setelah di-input kurang dari 10 juta, maka bonus tidak akan berubah sama sekali karena penjualannya di bawah 10 juta, jadi tidak akan mendapatkan bonus. Nah, di sini kita coba untuk kembali. Ini kita akan mencoba mencari-cari saya akan coba mencari karyawan berdasarkan nick. Jadi kita ketik 3. Masukkan nick karyawan yang ingin dicari. Jadi kita akan coba untuk mencari Alfarigani. Itu nicknya 51080010555. Jadi data karyawan Alfari sudah berhasil dicari dengan nick
kita tekan enter untuk kembali. Kita akan mencoba cari karyawan yang lain. Kita akan coba mencari Michael Jordan itu dengan nick 510-801-456. Data karyawan dari Michael Jordan juga sudah terinput ya. Jadi kita bisa tekan enter untuk kembali. Kita logout dari menu manager. Dari sini kita akan mencoba untuk login sebagai karyawan. Nah, sini kita akan mencoba untuk login sebagai karyawan. Jadi kita ketik 2. Sini ada beberapa daftar karyawan. Jadi kita yang untuk demonstrasi kali ini kita akan mencoba Alfari Gani. Jadi kita ketik 1. Masukkan nama lengkap. Jadi untuk login sebagai karyawan kita harus memasukkan nama lengkap kita. Nama lengkap karyawan tersebut. Jadi kita akan masukkan Alfari Gani. Dengan masukkan nick mereka. Ini nick dari Alfari Gani 510-8010-555. Nah, ini login berhasil dan data karyawan muncul dan berhasil diinput. Kita akan mencoba untuk karyawan lain. Kita akan mencoba untuk Michael Jordan jika akan mencoba untuk karyawan Michael Jordan. Jadi kita ketik 9. Kita akan mencoba login karyawan dengan sini kita akan coba untuk login karyawan dengan di sini saya akan mencoba jika login karyawannya dengan nama yang salah atau dengan nick yang salah. Kita coba asal sini saya akan mencoba jika kita salah memasukkan nama lengkap atau nick. Kita coba. Nah, jika salah ada pemberitahuan seperti ini, username atau password salah, silahkan coba lagi. Jadi kita harus mencoba sampai username atau passwordnya benar. Jadi kita akan mencoba mengetik dengan kita akan mencoba mengetik username jika benar ya. Jadi kita akan mencoba jika username-nya benar ya. Jadi kita untuk ketik Michael Jordan. Dengan nick 10-801-456. Login berhasil dan data karyawan dari Michael Jordan berhasil diinput dan juga beserta dengan bonus yang sudah kita input di awal tadi. Kita tekan enter untuk kembali ke menu utama. Dan kita bisa jika sudah selesai kita bisa kembali ke menu utama, ketik 11. Dan kita bisa di menu terakhir ada exit yaitu logout. Jadi dan di menu terakhir yaitu adalah exit. Jadi kita akan logout dari program ini. Kita ketik 3. Terima kasih telah menggunakan program ini. Jadi sekian dari kelompok kami. Jika ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.